Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali, tentunya masih dengan channel YouTube Petani Milenial. Oke sobat semua, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan rezekinya, dan masih dari mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, jadi untuk kesempatan kali ini kita ada pertemuan, yaitu dari pihak BWS, juga PU, dan juga dari Dinas Pertanian setempat, dan juga ini didatangi langsung dari pusat, yaitu dari Jakarta, tentunya untuk membahas OPLA atau optimasi lahan ya Pak sih. Optimasi lahan apa-apa. Oh ya, pokoknya itulah sobat semua, untuk membahas tentang cetak sawah, intinya begitu, dan juga meninjau proyek yang selama ini sudah dibangun di SP10, tentunya ya penanggulan blok kemarin, juga ada pintu air, dan tentunya juga ada pemasangan pipa dan lain-lain, untuk cuci parit, juga untuk peninjauan jalan. Dan alhamdulillah ini sudah ada titik terangnya. Kita langsung ini didatangi dari pusat sobat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya untuk SP10 ini menjadi salah satu transmigrasi yang maju, tentunya untuk di sektor pertaniannya, juga perkebunan nanti kedepannya. Jadi untuk saat ini sangat ramai sekali. Ini kita ditemani Pak Mujani, ya. Itu juga Mas Korip, ya, mantap. Ini yang tidak ketinggalan, di mana saya berada ngikut terus bolo. Ini bodyguard pribadi saya, jadi inilah Mas Didi Otong. Jadi kemana saya pergi selalu ikutnya. Ini asisten bodyguardnya Pak Mujani. Dan tentu inilah salah satu momen yang luar biasa bagi warga SP10 tentunya. Di kesempatan kali ini semua para orang dinas dari kabupaten, bahkan provinsi dan pusat ini meninjau langsung ke SP10, yaitu untuk mengadakan sosialisasi percetakan sawah. Ini kita perlebar, kita tanggul. Terus ini sebelumnya tidak ada. Kenapa kita mau tanggul? Karena banjir. Kenapa banjir? Ini satu masuk. Ini sungai utama Pak, yang kita lewati tadi dari Tanjung sampai di sini, dengan sungai utama, Sungai Kayan, sumber airnya masuk di sungai ini. Terus sungai masuk ini. Sungai masuk ini semua yang membedakan banjir. Sungai masuk ini, masih ada mungkin di sini ya. Ini. Kalau kita tidak tutup ini, itulah sebabnya untuk dengan anggaran yang ada pada saat ini kita bentuk tanggul di sini. Kita tutup sungai ini Pak. Kita tutup sungai ini. Kita tutup sungai ini. Kita tutup sungai ini. Yang kita fungsikan nanti ini sumbernya dari sungai. Kalau kita tidak buat seperti ini, beberapa tahun yang lalu teman-teman sudah melaksanakan kegiatan di sini, membuat saluran primer, membuat saluran sekunder, tapi belum bisa kita dapatkan hasilnya maksimal. Tapi di sini saya yakin tidak banjir lagi. Ya Pak, ya saya. Jadi teman-teman petani, teman-teman yang tinggal di sini sudah bisa membuat sawah masing-masing. Mau nanti ini kan belum nanti lengkap dengan saluran tersier Pak. Ada pembuang, ada pemasukan, ada pipa masuk, ada pipa dari saluran tersier. Itu Bapak bisa nanti mau tanaman jagung boleh ditutup, tidak ada masuk lagi di situ. Hanya kita Bapak butuh, kita buka sedikit untuk ada air masuk di lahan. Tapi ini belum sempurna, nanti akan disempurnakan bila Ibu Kapus nanti mengusulkan anggaran di pertanian. Tapi nanti mungkin diserahkan ke PU untuk dikerja.
mungkin ada yang kerja untuk infrastrukturnya. Tapi kalau diserahkan pertanian, monggo. Kami siap saja. Ya Pak Hendrik ya. Jadi kalau masalah ini kita usulkan saja, kita buat saja. Nanti anggaran mau masuk di pertanian, mau masuk di PU, karena kolaborasi dan sudah ada perjanjian kerjasama antara pertanian dengan PU. Nah kami di sini ada 3 kepala balai Pak. 2 dari pertanian, kami dari PU, Kementerian PU, yang kebetulan sebagai unit pelaksana teknis di Provinsi Kaltara dan Provinsi Kalimantan Timur sebagian. Jadi kami 2 provinsi juga wilayah kerja kami, khususnya di sini bahwa Tanjung Buka adalah suatu desa yang paling luas di daerah irigasi Rawa Tanjung Buka, itu 2.000 hektar yang dalam opla. Tetapi di dalam secara keseluruhan 7.500 Pak. Dan masih ada sekitar 3 sampai 4.000 belum disentuh. Belum ada petani dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ini tadi Pak Kadis Bingungan pantang kembali, Pak Kadis pantang kembali sebelum celana sampai di bawah ya. Jangan sampai di celana kolor aja kita mau pulang gitu. Jadi maksudnya kita harus bersemangat dengan adanya program ketahanan pangan, dengan adanya program opla, Bung Kapus tadi sudah sampaikan semuanya. Jadi tinggal kita harus semangat bekerja, membuka lahan, lahan yang ada di sini. Bayangkan di sini tadi kita sudah tanggul 318 hektar, begitu luasnya. Ya, apabila kita nanti dikasih uang tahun depan, misalnya dikasih uang tahun depan, saya lanjutkan ini menjadi 16 hektar. Jadi ini kita bentuk, ini sudah ada Pak, ini tanggul banjirnya belum ada, jadi tidak bisa berfungsi. Ini belum ada tanggul banjir ke sini, menutup belum ada. Nanti kalau ada anggaran 12 miliar aja ya Pak. Kita bisa sempurnakan ini. Dengan tersiernya nanti kita bantu juga buat pematang-pematang. Jadi kita bikin saluran cacing ya. Jadi juga pematang salurannya teman-teman di sini. Nah kita lanjutkan yang lain-lain lagi di SP berapa, di Sepunggur, di Sajau, di apalagi Tanjung Palas. Kita lanjutkan, memerlukan anggaran yang memang besar karena di sini spesifik Bu Kapus, beda di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Pak Kepala Balai. Di sini banyak sungai Pak. Contohnya saja ini satu pemukiman, 6 sungai yang masuk di dalam Pak, berhubungan nanti yang masuk Pak. Jadi kami tempatkan pintu di sini, itu Pak. Tapi masih kita butuh pintu di sini, pintu bagi sada Pak. Masih kita butuh, itu belum ada anggarannya Pak. Jadi mohon Pak Kapus dibantu cetak sawah juga penting di sini. Terus kesempurnaan kalau kita mau maksimalkan ini SP10 masih butuh 12 miliar Pak Satria kita butuhkan. Tapi secara keseluruhan di Opla 5.500 kami butuh sekitar 150 miliar butuhnya. Nanti mungkin didukung dari Bu Kapus, diusulkan ke Pak Menteri. Nanti dari sana ke Menteri PU, kami pasti diundang ini sambil saya sampaikan juga data. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bersemangat. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita untuk saat ini kita ngumpul berada di Balai Desa UPT Tanjung Buka SP10 ini sobat semua. Oke sobat semua, jadi ini para tamunya sudah mulai beranjak meninggalkan SP10. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan keselamatan nanti sampai tujuan masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita ikuti saja perjalanan beliau. Beliau ini kesininya pakai armada speedboat sobat semua. Jadi dari Tanjung Selor naik speedboat ke SP10 ini. Nah, jadi turunnya di dermaga yang atapnya biru itu sobat semua. Alhamdulillah ini para pejabatnya turun langsung ke lapangan. SP10 semangat.
Jadi ini rombongan dari BWS dan juga dari PU dan dari Dinas Pertanian ini sudah mulai beranjak meninggalkan SP10 karena acaranya juga sudah usai. Mudah-mudahan selepas beliau-beliau ini berkunjung ke SP10, tentunya SP10 lebih menjadi satuan pemukiman yang makmur, maju, dan khususnya untuk di bidang pertanian dan lainnya coba-coba. Cuman gini, dia gue patok anak limuk nek duwe akurasi. Patok ngulu terus aja kurang juga. Pamit dulu Pak ya. Saya mau ikut mereka. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Untuk sobat-sobat semua, kita habis beres-beres ini. Jadi itu tadi pertemuan kita. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati sobat pan semuanya, saya minta apa yang sebesar-besarnya. Pesan-pesannya Pak Jum untuk audien dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.